Jadi kita punya 4 sio, teman-teman. Sio berdasarkan tahun kelahiran, ini yang biasanya kita tahu, tapi kita jarang sekali tahu sio berdasarkan bulan kelahiran kita, hari kelahiran kita, dan sio berdasarkan jam kelahiran kita. 8 miliar manusia nggak dibagi cuma dalam 12 sio, nggak dibagi cuma dalam 12 zodiak. Enggak, kombinasinya banyak. Ilmu human design ini baru ada di abad 20, bro. Wow. Itu termasuk baru. Baru banget. Baru banget, ya. Nah, ini juga dulu Orang yang elemennya bentrok sama Fire Horse harus ngapain di tahun ini? itu aku misalnya ya, kalau Ciong, tikus. Pertama, Bro, ini 78 hari. 781 atau 78 hari? 78 hari. The Full, bangun pagi. Iya. Ini buku tentang apa? I'm abundance, I'm love, I'm you. Wow. I'm abundance, I'm love, I'm you itu tagline atau tagline dari Sage Divine Academy sebenarnya, yang menyatakan bahwa aku dan semesta ini sama. Jadi kalau aku menyakiti dirimu sama dengan aku menyakiti diri sendiri. Wow. Karena I'm you sebenarnya. Maka Dalam banget ini. Nah, ini adalah kumpulan 78 artikel atau cerita pendek, ya. Ini antologi sebenarnya. Nah, dulu saat sebelum COVID sebenarnya ya, sebelum pandemi, aku sempat punya kaul untuk bangun pagi. Bangun pagi itu sebelum jam 6 pagi, dan aku harus menyelesaikan satu tulisan di setiap hari. Dan aku berhasil melakukan itu nonstop 100 sekian hari. Padahal aku janjinya tuh cuma sampai 90 hari, 100 sekian hari. Nah, kemudian aku stop. Nah, dari 100 sekian tulisan itu, 78 aku ambil. Lo kurasiin ya? Jadi buku ini, mengapa angkanya 78 gitu kan? Karena 78 adalah jumlah kartu tarot, deck tarot. Dari Major Arcana plus Minor Arcana, total 78 kartu. Dan semua cerita ini dari nomor 1 sampai 78 itu mewakili satu kartu tarot. Wow. Di sini ada tabelnya, di sini dijelaskan. Ngomong-ngomong tarot nih, bagus nih lo buka topik tarot. Tarot tuh sebenarnya permainan asal-asalan, tebak-tebakan, atau gimana sih itu? Kalau jawabnya begitu, ya kalau dari pertanyaan itu, kalau aku jawab sebagai guru tarot, aku pasti ngomong tidak. Gitu ya. Nah, Oke, fungsi tarot apa? Oke. Udah gitu aja. kita bahas dulu. Nah, Tarot itu apa? Tarot itu divinasi. definition. Oke. Oke. Divination ya. Ya, Divinasi. definisi. Bedanya dengan metafisika apa gitu kan? Nah, gini. Metafisika itu adalah saat dirimu lahir, maka ada manual book. Jadi kalau kita beli sesuatu seperti iPhone tadi misalnya, pasti ada manual book kan, gitu loh. Entah itu fitur-fiturnya, tempat servisnya, segala macam garansi dan sebagainya. Nah, ini sama. Dirimu lahir ada manual book tentang dirimu, yaitu apa? Itu blueprintmu. Entah itu bakat-bakat, entah itu karakter, apa saja ya. Dan sekilas masa depanmu, gitu ya. Nah, which is itu real apa terjadi atau enggak, itu akan cabang-cabang engkau yang akan putuskan nanti. So, itu blueprint. So, buku besar ini, guidance ini, aku bisa baca gimana caranya? Misalnya dari astrologi, misalnya dari pace, misalnya dari numerologi. Ada 2 cara. Aku belajar bahasa yang ditulis untuk menulis buku itu. Bahasanya apa? Atau aku minta orang yang sudah tahu bahasanya untuk bacain buat aku. Ya, menginterpretasikan. Iya kan? Itu engkau baca atau minta ke reader atau counselor untuk baca. Translator lah bahasanya. Kalau orang Yes. bilang lu kagak ngerti bahasanya, lu suruh dia translate. Jadi metafisika itu seperti membaca bukumu. Oke. You read dari awal sampai akhir.
divinasi, nah, itu setingkat lebih tinggi. Menurutku, setingkat lebih tinggi. Karena divinasi itu adalah language engkau bercakap-cakap, conversation dengan apa? Dengan universe, dengan semesta. Nah, jadi engkau punya pertanyaan tertentu. Saat engkau ngocok kartu, engkau punya pertanyaan tertentu. Maka saat engkau buka kartu, itulah jawaban yang diberikan oleh semesta atas pertanyaanmu. Jadi kartu itu adalah mediumnya. Betul. Itu adalah vocabulary-nya. Maka kita akan belajar vocabulary-nya untuk bisa conversation. Misalnya nih sekarang kita bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia nih. Saat dirimu cuman bisa bahasa Jepang misalnya, aku harus belajar bahasa Jepang dong bro, supaya Bisa ngobrol sama gue. bisa ngobrol. Nah ini bahasa semestanya. Jadi divinasi ini bukan hanya tarot, I Ching juga divinasi. Nah macam-macam sebenarnya. Nah setingkat lebih tinggi dari divinasi apa? Yaitu engkau sudah nggak perlu tools. Nah jadi biasanya tools, orang-orang yang mengandalkan tools mulai dari metafisika, divinasi, saat dia benar-benar feel that dan sering melakukan itu, intuisinya makin tajam. Dia udah selaras banget sama semesta. Betul. Saat kita nih misalnya 24 jam sehari bro, kita ngobrol terus dan ketemu terus. Dalam 1 tahun, lu belum ngomong aja gue udah tahu isi pikiran lu, bener nggak? Lu Karena belum kita ngomong. saling mengenali. Ya? Betul, itulah dia. Jadi mereka nggak perlu itu lagi. Itu tingkatannya. Wow. Bro, banyak orang itu juga menggunakan Bazi sebagai tool untuk rekrut karyawan. Itu etis apa enggak sih? Ya, pertanyaan etis apa enggak? Gini, etis apa enggak saat memutuskan seseorang lolos rekrutmen atau enggak gitu kan ya sebenarnya kan? Itu bebas dong. Contohnya nih, contoh. Pengalaman top, cara ngomong top, tapi begitu dicek chartnya, ciong. Dia check out. Berarti ini kembali ke individunya punya keputusan. Iya. Dia percaya yang mana? Dia percaya dia mengutamakan ciongnya atau dia mengutamakan itunya. Jadi jawabannya adalah tergantung bosnya. Oh, iya. Tergantung head HR departmentnya dong. Tapi apa manfaatnya kalau pakai tool metafisika? Itu pertanyaan beda. Nah, jadi begini. Ada teman kita nih, salah satu petinggi eksekutif di konglomerat besar lah di Indonesia ya. Salah satu bidang bisnis mereka adalah membeli company-company yang kurang sehat. Yang lagi sekarat, kurang sehat, tapi punya potensi gitu ya. Nah, nanti mereka poles-poles dalam 1-2 tahun. Diperbaiki lah. Diperbaiki. Mereka jual balik gitu kan. Iya, karena dinaikin value-nya. Iya, gitu ya. Nah, jadi orang ini, teman kita ini, peserta akademi juga. Dia memanfaatkan tools-tools ini, terutama PACE dan astrologi, untuk melihat apa? Misalnya, tadi nih, secara CV, resume, you bagus banget nih. Bisa menggantikan jadi CEO company yang lagi sekarat nih, gitu. Wah ini Sunil Tolani nih, bagus nih gini. Cuman aku ngintip nih. Nah, ngintip di PACE misalnya, engkau lagi luck pilarnya lagi low. Di tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, engkau nggak bagus nih. Banyak ini, banyak clash, banyak apa segala macam. Pasti nggak kepilih bro. Karena aku menginginkan orang yang lagi hokinya lagi naik. Oke. Untuk mendrive company-ku juga lagi naik. Gitu. Jadi sepinter apapunmu dirimu dan sepinter dan sequalified apapun resumemu, engkau nggak akan masuk. Oke. Berarti di sini keputusan subjektifnya adalah bukan keputusan objektif dong. Keputusan subjektifnya lebih baik gue taruh orang yang nggak pinter-pinter amat tapi hokinya lagi kenceng banget daripada pilihan kedua tapi lagi naik, betul. Iya. Daripada pinter banget tapi hokinya jelek. Yes. And believe it or not,
somehow it works. Wow. Wow. Ya buat teman-teman kalau pengen tahu lo lagi di fase mana, pertama kalau mau beli buku linknya ada di bawah sini. Kedua kalau pengen dapat report-report juga bisa cek di bawah sini. Pilih partner bisnis berdasarkan chart, smart move atau red flag. Smart move. Oke. Kan aku orang metafisika, it's smart move tentu. Apakah metafisika membantu decision making atau bikin overthinking? Aku orang metafisika, pasti kalau aku malah tanpa metafisika, ini keputusan-keputusan penting ya. Bukan nanti siang atau nanti sore aku bakal makan padang apa enggak, itu dicek di metafisika itu terlaluan. Kayaknya gua hari ini nggak boleh makan santan gitu ya. Itu over banget ya. Iya, parah itu ya. Segala keputusan penting, kalau kita yang sudah mengenal metafisika, kita pasti malah overthinking saat tidak memanfaatkan. Malah kebalik dong gitu. Oke. Sama seperti saat kita sudah mengenal GPS, saat kita mau kemana-mana nggak buka GPS malah nggak enak, bener kan? Malah nggak pede. Betul. Gitu. Banyak orang cuma tahu SEO. Sebenarnya 4 pilar itu apa kalau kita bahas di Bazi? Ya, Bazi itu ada 4 pilar. Sebenarnya banyak pilarnya, 7, 8 dan sebagainya sampai pilar menit. Cuman yang biasanya dibuka hanya pilar tahun, bulan, hari dan jam kelahiran. Oke. Nah, jadi kita punya 4 SEO, teman-teman, ya. Jadi SEO berdasarkan tahun kelahiran, ini yang biasanya kita tahu. Tapi kita jarang sekali tahu SEO berdasarkan bulan kelahiran kita. Nah, dan juga hari kelahiran kita dan SEO berdasarkan jam kelahiran kita. Nah, ini membuat kita seringkali kita cocokologi saat menjudge seseorang ini bakal hoki atau tidak di tahun tertentu. Karena kita hanya menjudge berdasarkan satu SEO, yaitu tahunnya. Sedangkan bulan, tanggal, dan jam nggak kehitung. Gitu. Kita punya 4 SEO. Kalau satunya jelek, misalnya aku tikus nih, aku tahun ini 2026 kena ciong, kena clash dengan tahun kuda. Kuda sama tikus itu clash karena selisih 6. Nah, artinya aku harus ngapain? Tahun ini clash. Aku clash, gua clash. Karena gua tikus tahunnya. Clash berarti tahun ini Clash harus besar. extra clash besar ya? Clash besar, karena benar-benar hadapan 6. Opposition. Oke. Nah, jadi apa yang aku harus lakukan? Pertama, tenang dulu. Karena di man aku masih punya anjing, di hari dan jam aku masih punya ular. Nah, jadi itu santai sebenarnya. Ciong besar sama anjing aja aku sudah 0 sebenarnya, ya kan? Udah ke replace lah ya. Udah ke netral. Betul. Jadi santai ya teman-teman. Tapi itulah sebenarnya gunanya memahami metafisika itu, jangan kulit arinya aja. Mungkin bukan kulit ari, cuman bulu-bulunya aja nih gitu loh. Harus dalam. Baru kita tahu bahwa 8 miliar manusia nggak dibagi cuman dalam 12 SEO. 8 miliar manusia nggak dibagi cuman dalam 12 zodiak. Enggak, kombinasinya banyak. Cuman yang disebarluaskan yang simpel-simpel aja. 12. Kalau 4 aja nih, 4 pilar. 12 kali 12 kali 12 kali 12 berapa? Iya. 12 kali 4 berarti kan? Bukan kali 4, 12 pangkat 4. Oh, 12 pangkat 4. Wow, that's a lot. Ya kan? Iya. Puluhan ribu, ratusan ribu. Iya. Nah, jadi itulah banyaknya kombinasi yang terjadi. Jadi nggak sesimpel engkau sama aku sama-sama sio ular misalnya, atau sama-sama sio monyet nih gitu. Dan nasib kita benar-benar plek-plekan sama. Ya nggak mungkin. Atau gua sio naga, lu sio tikus, kita cocok. Belum tentu kalau yang lain-lainnya. Nah, di tahunnya kita cocok, ya kan? Nah, kalau yang lain-lain ya kita lihat dulu. Iya. Itu kalau mau masuk ke ranah situ ya. Betul. Ngomong-ngomong, demaster lemah berarti hidup susah, itu fakta atau limiting belief? Itu bagi praktisi zaman dahulu ngomongnya begitu. Kita yang praktisi modern pace nggak akan menganggap begitu. Jadi analoginya seperti ini. Persamaannya ya Mas, seperti ini. Kita seringkali
dikatakan memiliki natal chart atau birth chart yang elemennya seimbang. Ada yang juga mengatakan seseorang ini elemennya di natal chart tidak seimbang. Nah, dirimu misalnya bro, engkau pengen dilahirkan dengan natal chart atau birth chart yang elemennya seimbang atau nggak seimbang? Pengennya yang mana? Pengennya seimbang. Kenapa? Biar Karena seimbang jadi aja. balance dan Iya. segala macam. Tapi ingat, engkau seimbang. Misalnya 5 elemen itu, air, api, tanah, logam, dan kayu, semua lumayan-lumayan ya, seimbang semua. Pertama artinya nggak ada yang menonjol. Ya kan? Lalu kedua artinya, ingat kita punya pilar yang tahun berjalan dan pilar selama 10 tahun. Itu adalah faktor eksternal yang datang ke kita. Dan ini berubah-berubah setiap 10 tahun sekali, dan yang kalau anual itu setiap tahun sekali. Sehingga kalau engkau seimbang semua, setiap tahun engkau punya resiko elemen ini nggak seimbang, lalu elemen ini nggak seimbang, elemen ini nggak seimbang, elemen ini nggak seimbang, elemen ini nggak seimbang. Kenapa? Tahunnya ganti terus. Tahun itu membawa elemen baru kan? Setiap tahun seperti tahun 2026 membawa elemen api yang banyak sekali. Saat chartmu seimbang, maka elemen apimu rata-rata nih misalnya. Tapi tahun ini jadinya over. Efeknya apa kalau elemen apinya over? Kita ngomong kesehatan aja dulu nih, nggak usah inspirasi dan motivasi. Jantung, mata, aliran darah. Harus hati-hati. Nah itu efeknya. Jadi belum tentu kita yang dilahirkan seimbang itu enak, enggak ya teman-teman. Karena setiap tahun, bahkan setiap bulan, setiap hari kita didatangin oleh elemen-elemen dari eksternal datang ke kita. Malah itu membuat kita jadi nggak seimbang. Oke, bro. Kita loncat sekarang ke numerologi, bro. Numerologi itu matematika spiritual atau pattern recognition? Campuran. Kalau life path number itu blueprint atau personality lens? Personality lens. Ini bahasanya berat ya teman-teman. Lebih tepatnya, bahasanya kita pakai istilah Carl Jung. Itu adalah archetypes. Archetypes itu adalah sifat esensial yang menonjol pada diri orang tertentu. Misalnya archetype itu ada apa? Archetype hero. Kalau dirimu punya archetype hero, ngelihat orang dibully aja, lu langsung yang nonjol menyelamatkan, iya, pengen jiwanya ya, hero syndrome lah ya. Iya, hero syndrome dan segala macam ya. Iya. Nah, jadi archetype misalnya child yang ini yang terbuang gitu ya. Jadi engkau akan apa-apa akan merasa tersingkirkan, gampang ini macam-macam, gampang melo, gampang apa gitu-gitu ya. Gampang nggak bisa ngikut ke mana-mana, merasa engkau disingkirkan terus dan sebagainya dan segalanya. Macam-macam archetype itu. Nah, itu adalah sifat-sifat. Jadi 1 sampai 9 itu adalah archetype. 1 itu pemberani, leader. 2 adalah kompromi atau sinergi, harmoni gitu kan. 3 pemikir sebenarnya. Yang 3 itu seperti Gemini sebenarnya ya. Nah, komunikator. 4 orang yang mau stabil, structured karena seperti kaki meja. 4 rumah juga 4 segi kotak segi 4. 5 adventure yang malah menerobos, ngancurin yang sudah terstruktur. Yang sudah terstruktur, gue suka. Itu life path 5 ya. Iya. Punya potensi maksudnya. Iya, betul. Tapi bisa dilihat dari sisi baik atau buruk. Betul. Ya kan? Struktur lama perlu dihancurin untuk dibangun struktur baru, Iya. ya perlu. Gitu. Itu orang yang seringkali nggak mau ikut aturan, atau kalau hidupnya steady gitu malah bosen. Iya. Dia merasa kok kayaknya ada something wrong di hidup gue. Gitu. Bahaya loh Iya, kadang-kadang. Iya, dia mencari masalah. Ya betul. Nah, life path 6 selalu kembali ke keluarga nomor 1. Ya, jadi apapun motivasinya adalah keluarga, dan biasanya dia nanggung keluarganya.
7 kata orang kan angka wisdom, tapi itu juga pemikir, deep thinker dan sebagainya. Dia ini 7 ini kadang-kadang kontemplatif. Kalau ketemu masalah segala macam dia selalu mencari, dia nangisnya sebentar tapi selalu mencari apa artinya, meaningnya untuk diriku, meaning terus. Sehingga dia tanpa sadar dibully orang lain. 8 orang yang produktif, yang maunya produktif, nggak mau ngambur-ngamburin waktu, nggak bisa harus setiap waktu bermanfaat dan ada hasil. Nah, jadi ya belum tentu money oriented, tapi dia harus produktif. Nah, 9 itu orang yang lebih giving back. Kalau life path-nya 9 enak nih. Apa-apa susah nawar. Apa-apa kalau dia yang jualan ditawar berapapun dia mau. Susah ngasih harga. Itu biasanya 9. Wah. Jadi kalau gua ngelihat sekilas nih dari omongan lu, seru juga ya mempelajari, ibaratnya perjalanan metafisika itu bisa dilihat dari 2 sisi. Satu, lu anggap ini sebagai ilmu agar lu lebih bisa mengenali diri lu dari perspektif ilmu statistik yang sudah ada. Yes. Atau yang disarankan untuk tidak dilakukan adalah mempercayai tanpa ada filter-filter yang tepat. Jadi, ini bad luck. I'm bad luck. Istilahnya itu bahaya sekali. Karena semua hal ada 2 sisi. Semua prediksi selalu ada 2 sisi. Karena prediksi itu kan gini. Yang terjadi adalah siklus. Yang terjadi adalah siklus. Ini ketemu ini jadi ini jadi ini dan segala macam, oke? Even makanya kompleks banget ya. Ya, even astrologi planet ini ketemu ini segala macam. Human design juga kayak gitu, Pak Ce juga kayak gitu, numerologi juga kayak gitu. Coba kita bahas human design dulu. Tadi kita udah bahas numerologi, kita udah bahas Bazi. Human design. Human design ini menarik juga. Sangat menarik. Gue waktu itu sempat mencoba baca-baca kan. Mencoba baca-baca, ada 4 karakteristik yang, jadi gue kalau ngeliat 5 tipe. Gue nganggapnya itu semua tuh mirip-mirip loh. Kalau gue lihat sekilas ya. Kayak misalnya di Bazi ada 4 pilar. Iya, lo ngerti kan maksud gue? Iya. Terus kalau di numerologi itu ada life path, ada apa lagi? Ada berapa apa? Bukan selain life path, life path, life expression, terus inner ada desire, apa sama satu life lagi. purpose. Nah itu maksud gue. Jadi kayak gitu-gitunya. Nah ada kayak manifestor, ada generator, ada reflektor, proyektor. Reflektor, dirimu reflektor. Iya. Nah itu menggelambangkan apa sih gitu? Human design tuh lebih kemana sih? Manfaatnya gitu loh. Asal usulnya dulu kali ya. Kalau astrologi, numerologi, even Pak Ce, teman-teman pasti paham bahwa ilmu ini sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Ya kan? Dari zaman Babylonian dan sebagainya. Tapi ilmu human design ini baru ada di abad 20, bro. Wow. Itu termasuk baru. Baru banget ya. Nah, ini juga dulu orang-orang metafisika sering bukan ribut lah ya. Sering mengkritik aku kalau aku membuat sebuah terobosan di dunia metafisika. Jadi dibilangnya dunia metafisika ini kan sudah punya tradisi yang ratusan bahkan ribuan tahun. Nggak boleh diubah-ubah karena itu sudah paling benar, gitu kan? Lah aku bilang human design itu baru ada tahun 1987, bro. Bukan dari ribuan tahun yang lalu. Wow, baru banget itu. Ya, dan baru diajarkan kepada khalayak ramai itu baru tahun 1992 sampai 1994 di sebuah convention di Barcelona. Nah, baru setelah itu spread out to the world ya. Nah, tapi itu adalah ilmu baru. Nah, ilmu baru human design ini bisa dianggap gabungan East meet West. East-nya adalah I Ching, 64 heksagram, dikombin dengan apa? Astrologi sebenarnya. Jadi ada posisi
planet-planet di dalam astrologi itu diterjemahkan dengan gaya hitungan human design menjadi mengaktifkan salah satu heksagram dari 64 heksagram itu. Nah, itulah ujung-ujungnya menjadi ilmu human design dan ujung-ujungnya menjadi chart body graph, rave body graph human design sebenarnya. Jadi kita tahu gate mana yang aktif, gate Tubuh mana. kita ini energi titik-titiknya di mana itu dari human design. Iya, dan ada 9 energi center itu asal usulnya, ada 64 gates, 36 channels dan sebagainya. Nah, yang dirimu katakan tadi itu 5 tipe. Jadi ini adalah usaha dari ilmu ini, human design, untuk mensimplify bagi pemula. Ya kan? Kalau Pak Ce, kita ngomongnya day mastermu apa, gitu kan? Kalau astrologi ya mau nggak mau kita ngomong zodiakmu apa, horoskopmu apa, gitu kan? Kalau numerologi life pathmu apa 1 sampai 9, gitu kan? Nah, human design punya cara untuk mensimplify ilmu ini untuk orang-orang yang baru belajar, yaitu salah satunya dengan 5 tipe ini. Generator, manifesting generator, manifestor, jadi manifesting generator dan manifestor ini beda. Projektor dan reflektor. Nah, ini masing-masing punya sifat yang berbeda. Sifat berbeda ini nanti diterjemahkan sebagai apa? Strategi sehari-hari. Strategi melakukan action sehari-hari. Contoh, seorang projektor. Seorang projektor dia nggak boleh terburu-buru mengajukan diri untuk apapun. Jadi kalau ada di kelas atau di kantor, siapa yang mau memimpin ini, misalnya panitia ini apa segala macam ya, atau divisi ini atau project ini segala macam, dia nggak boleh saya Pak, nggak boleh. Itu projektor. Dia harus ditunjuk oleh orang lain, diajak oleh orang lain. Nah, itu strateginya, diajak. Jadi selama belum diajak, projektor ini harus ngapain? Harus exhibit kemampuan dia, meningkatkan skillnya, dan kasih tahu dia bisa skill Hebatnya di mana saja supaya orang tertarik. Betul. Jadi ada teman kita nih waktu di akademi human design, dia ini jago masak. Tapi dia juga proyektor, jadi dia nggak boleh nih nawar-nawarin, mau beli ini nggak, mau beli kue ini nggak, gini-gini nggak, segala macam, nggak boleh. Tapi dia boleh pamerin hasil karya dia di Instagram, di Facebook, di medsos, segala macam, yang memancing orang malah pesen sama dia itu. Jadi dia di-invite, waiting for invitation. Itu baru energinya Itu, selaras. betul, strategi. Kalau nggak clash. Betul. Kalau dia nawarin diri, nawarin produknya, nawarin jasanya, dia akan banyak ditolak, maka akan jadi kepahitan. Nah, itu salah satunya. Jadi 5 ini membuat orang bisa. Kalau reflektor? Reflektor ini so spesial. Nah, ya, dirimu bisa cerita dirimu sendiri. Gua enggak, lu yang lebih ngerti. Oke, reflektor ini energi centernya undefined semua. Jadi kalau digambar body graph, body graph, rave body graph itu putih semua, ya kan, kosong semua. Nah, karena energi centernya undefined semua, energi center yang undefined itu absorbing energi environment sekitar. So, pada saat engkau ingin mengambil sebuah keputusan penting, engkau harus tunggu. Dan tunggunya ini spesial banget bagi reflektor. 30 days. 30 hari. Bulan purnama, bro. Iya. Ya sebenarnya 28 hari sebenarnya, 28 hari, 29 hari, nggak sampai 30 sih. Nah, mengapa gitu kan? Contohnya apa? Contohnya saat engkau, ini misalnya aku ajak nih, Bro Nel, yuk kita bikin coffee shop yuk. Nah, itu kan. Atau bikin dagang apa misalnya, bisnis apa nih.
Udah, gue tunjukin nih semua proposalnya dan segala macam gini. Engkau nggak boleh tiba-tiba Langsung, "Ya, ayo." langsung, iya. Gue endepin dulu nih. Iya, 30 hari. Karena apa? Takutnya aku mempengaruhi energi sentermu. Jadi Aku nggak berapi-api. Iya. Karena gue yang gue terpengaruh sama energi lo. Iya. Bukan keputusan murni gue Atau nih. orang-orang di sebelahmu, Iya. ya kan? Yang misalnya heart atau egonya define. Jadinya kan, wah semangat dan buru-buru, ini keren nih, wah achievementnya oke, gitu kan. G7-nya juga, solar plexusnya juga, wah engkau merasa ini energimu, keren banget energi gua. Padahal gue lagi tuh absorb. Iya. energi pinjeman. Maka engkau tenangin diri, 30 hari kemudian, satu siklus lah purnama. Nah, engkau tanya lagi pertanyaan yang sama. Mau beneran nggak bikin ini bagus nggak untuk dirimu? Kalau jawabannya still the same, yes, then do it. Kalau ternyata jawabannya berubah, nah don't. Itu reflektor. Ya makanya gue posisinya lebih kayak advisor to CEO and decision maker. Iya. Karena gue lebih cocok jadi cerminan dan amplificationnya mereka. Kalau di tim untuk bikin film, tim studio bikin film, proyektor itu adalah sutradaranya, generator dan manifestor adalah aktor dan aktrisnya, manifestor adalah penulis skenarionya, reflektor tugasnya apa? Jadi penonton, bro. Jadi penonton dan kritikus film. Itu. Jadi sebenarnya seorang reflektor itu kalau di company cocoknya apa? Salah satunya jadi HR sebenarnya. Atau commissioner. Iya. Lebih tepatnya pengawas. Iya. Segala sesuatu yang evaluasi. Itu. Luar biasa. Cocoknya. Oke. Bro, sekarang kita ngomongin teknologi, bro. Kita ngomongin teknologi ini udah masif sekali. Udah ada AI, udah bisa baca face reading, palmistry, graphology. Yes. Apakah AI ini bisa lebih objektif dari manusia? Objektif dari manusia karena AI nggak pernah subjektif. Mesin nggak pernah subjektif. Kecuali diprogram untuk subjektif. Nah, itu salah programnya, ya kan? Tapi AI secara segala macam program lah, segala macam digital, namanya machines, nggak mungkin subjektif, gitu loh. Dan kalau pertanyaan berikutnya sebenarnya adalah, apakah kecerdasan mesin-mesin ini bisa melampaui manusia, itu kan sebenarnya. Nah, one day akan bisa. Ya, sementara kalau orang buka platform-platform AI, ketik-ketik bacain pacar saya, belum tentu. Nah, Ini gue takutnya banyak orang tuh merasa gue tinggal ketik aja tanggal lahir gue gini, gue akan dapat report karena gue pernah iseng coba, hasilnya nggak sesuai. Nah, mengapa enggak? Tahu enggak? Kenapa? Karena kita harus paham dulu. Nah, kebetulan kan aku memang programmer. Jadi background aku bukan ini. Sebenarnya background aku jauh sebelum metafisik adalah programmer. Jadi dan itu masih aku pegang sampai sekarang. Kita harus tahu dulu bagaimana AI itu di-train. Ya kan? AI itu apa sebenarnya? GPT, Generative Pre-trained Transformer. Nah, jadi dia di-train dulu. Di database-nya ini di-train. Di-train dengan apa? Dengan knowledge base yang di-feeding ke dia. Yang disusupkan ke dia. Ya, entah dia crawling sendiri di internet, entah dia di-feeding. Ya. Nah, intinya adalah pada saat di-train itu, dia mendapat knowledge base yang cukup nggak tentang pace. Tentang astrologi. Tentang apapun, numerologi dan sebagainya. Kalau dia cukup mendapatkan itu, dan dia artinya dia akan bisa replicate dengan baik. Tapi kalau dia nggak cukup mendapatkan itu, how? Makanya dia akan jadi halu. Makanya kita harus tahu dulu. Maka kalau aku nanya sesuatu yang berbau metafisika kepada AI, maka aku misalnya nih, mau tanya apalah tentang Ciong misalnya ya, tentang class dan segala macam. Aku harus tahu dulu dia ngerti nggak class itu apa, ya kan? Dia ngerti nggak 12 animals itu apa?
dia ngerti nggak tentang 10 heavenly stem itu apa? Ya kan? Kalau dia nggak ngerti, gitu, dia sudah jelasinnya macam-macam, dia nggak ngerti. Atau bahasa kita yang istilah kita yang kadang-kadang kita ngetik istilah tuh salah loh, dan dia terjemahkan dengan salah juga, gitu kan? Betul. Nah itu. Itu namanya garbage in, garbage out. Yes, gigo. Yeah. Bro, astrologi itu sebenarnya overrated atau underrated sih di era sekarang? Aku elaborate sedikit, aku kurang jelas pertanyaannya. Nggak, maksudnya overrated-nya gimana? orang terlalu mengglorifikasikan pentingnya astrologi atau sebenarnya sesuatu yang sangat perlu tapi banyak di-ignore sama banyak orang. Nah, itu jawabannya tergantung lu bergaul sama siapa. Lu ketemu orang seperti apa, gitu. Kalau lu ketemu orang yang seperti kita nih, gitu loh, di Sessified Academy, tentu itu tidak overrated juga tidak underrated. Kita selalu kita memanfaatkan gini, kita tidak tergantung, hidup kita nggak boleh tergantung juga ya. Jadi kalau ini nggak ada metafisika kita mati gitu ya nggak boleh juga ya, gitu loh. Karena kita misalnya nggak ada GPS, kita nggak bisa kemana-mana banget gitu loh. Ya nggak bisa juga kan gitu loh. Manusia harus ada survival mode-nya juga kan gitu loh. Nah, tapi pada saat itu tersedia, bukankah pilihan yang sangat bijaksana untuk memanfaatkannya, ya kan? Lu masa nggak mau manfaatkan sesuatu tools yang ada di hadapan lu, dan lu paham untuk memanfaatkannya, kecuali lu nggak ngerti itu tools ada, atau ada tapi lu nggak paham memanfaatkannya, itu kan? Tapi kalau dua-dua ada, masa lu nggak mau? Ya kan? Itu. Oke. Ini terakhir nih bro, orang yang elemennya bentrok sama fire horse harus ngapain di tahun ini? Itu aku misalnya ya, kalau Ciong, tikus, pertama, kurangi sok pintar. Kurangi omongan yang nggak perlu. Jaga mulut. Jaga mulut. Clash itu gini. Clash itu lu sama gua duar ketemu di tengah tapi nggak mau ngerem. Sama-sama nggak mau ngerem. Jeder gitu kan. Nah, itu kuncinya. Ketemu di tengah sama-sama nggak mau ngerem, tabrakan. Caranya menghindari tabrakan apa? Atau mengurangi impact tabrakan adalah sama-sama ngerem. Sehingga kita cuman lecet-lecet dikit, nggak hancur babak belur, ngerem intinya. Jadi satu hal juga, ngerem apa? Ngerem kepoin orang lain. Kadang kita terbawa itu archetype hero atau emosional, mau ngebantu orang lain yang kita lihat lagi susah, padahal orang lain nggak minta. Nah, itu juga kurangi. Jadi kurangi hal-hal yang tidak perlu, kurangi hal-hal yang agresif, kurangi hal-hal yang terlalu proaktif, yang orang nggak minta. Kita stay silent, kita cool sedikit, kita menjadi pengamat lebih lama daripada langsung jump in ke arena. Oke, secara general sio-sio apa yang lumayan menguntungkan tahun ini? Macan, anjing, kambing, sama kerbau. Macan sama anjing karena memang hub segitiga, ya. Kambing karena itu terjadi combine yang bagus, terjadi hubungan yang bagus, dan kerbau itu seharusnya tidak bagus di tahun ini, tetapi dia kedatangan dua bintang yang hebat, yaitu Naga Langit dan Raja Langit. Nah, jadi tiba-tiba nih kerbau ini jadi bagus di tahun ini. Tapi khusus untuk siok kerbau, hati-hati backstabbing. Backstabbing itu ham. Dikhianati lah. Ya, ham itu aku sering ngomong, ham itu lebih berbahaya daripada clash. Apa sih bedanya ham sama clash? Udah gitu aja deh. Ham itu lu A sama B nih, kita nabrak di tengah-tengah. Tapi kita saling lihat, bro. Itu clash dong. Itu clash. Oke. Ya itu clash. Kita saling lihat nih. Iya. Kita saling lihat, kita bisa ngapain gitu kan? Karena dari depan. Iya.
HAM itu Dari belakang. lu ditusuk dari belakang, lu Oke. nggak sadar. Oke. Nah, itu bahaya. So, bagi kerbau, tahun ini nih, walaupun ada bintang langit, bintang raja langit, dan bintang naga langit, hati-hati, segala sesuatu tertulis. Banyak yang dikhianati. Oke. Banyak yang kalau nggak tertulis bisa dikhianati. Tertulis aja bisa dikhianati, apalagi nggak tertulis. Hati-hati, jangan terlalu percaya. Terlalu percaya itu apa? Lu punya bisnis. Ada tangan kanan dong, lu mau libur dong segala macam. Semuanya diserahin ke dia tanpa ada precaution, tanpa ada jaga-jaga. Semua rekening dikasih dia segala macam. Ya kalau dia bawa kabur gimana? Ya kan? Bukan salah siapa-siapa loh. Iya. You terlalu percaya. Iya. Nah, jadi yang salah siapa gitu kan? Iya. Itu khusus untuk kerbau. Wow. Oke. Semoga teman-teman menikmati episode yang cukup seru ini. Disclaimer bagi yang nggak percaya, ya anggap aja ini obrolan-obrolan seru. Kalau lu bisa dapat manfaatnya, lu dapetin. Tapi untuk yang penasaran sama natal chartnya lah, human design chartnya lah, pengen belajar juga, pokoknya semua linknya ada di bawah sini. Yes. Oke, kalau yang pengen ambil tes Bestie Framework juga ada di bawah sini. Yeah. Thank you and see you in the next episode. Thank you, bro. Thank you, Bro Nel.